Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, kita berjumpa lagi tentunya dengan izin Allah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu juga ini dari ibu-ibu yang ya bisa dikatakan lumayan jauh ya. Yang satu dari Wonogiri, yang satu lagi dari Tangsel ya Bu ya. Tangsel, Pamulang. Jadi masuk Banten. Kebetulan memang beliau-beliau ini sedang ada event di Purwokerto sih, beliau berkenan hadir ya. Seperti tamu-tamu sebelumnya ya, kita akan coba di sini ya lebih ke sharing-sharing informasi, sharing-sharing motivasi terkait dengan mungkin perjalanan ibu-ibu terkait dengan pembelajaran holistik dan kemungkinan dengan aplikasi pembelajaran beliau-beliau terhadap mungkin ya tinggal aplikasinya baik itu ke keluarga, mungkin kalau yang sebagai terapis ya terhadap klien-klien atau pasiennya, dan masing-masing pastinya punya cerita sendiri-sendiri awal mungkin belajar holistik terkait dengan ada perjalanan atau pengalaman unik. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan bisa memotivasi kembali sahabat-sahabat holistik yang memang sedang belajar atau sudah mulai turun minatnya untuk belajar holistik. Untuk pertama mungkin kita coba ke Bu Eriska dulu Ibu ya. Ya. Kalau berdasarkan informasi yang kami terima, kalau Bu Eriska sendiri kan bisa dikatakan cukup lama belajar holistik. Kalau boleh sharing sama teman-teman holistik sekalian, mungkin awal ketertarikan Bu Rizka terhadap pembelajaran holistik. Apakah dari awalnya Bu Rizka sebagai seorang penterapi atau mungkin justru profesi yang berlawanan? Gimana Ibu terkait dengan awal mulanya ketemu atau belajar holistik atau ketertarikan terhadap holistik? Baik, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya untuk dikatakan seorang penerapis sih sebenarnya bukan seorang penerapis. Karena awal mula kita cerita dulu kenapa dulu aku kok mau belajar di terapi, mau belajar. Sebenarnya suatu hal yang terpaksa dulu, sebuah hal yang keterpaksaan, yang dimana saat itu memang aku sendiri dipaksa sama kakakku, yaitu Pak Eko. Jujur dipaksa itu dulu. Sebenarnya tidak ada ketertarikan karena basic dari aku sendiri sih sebenarnya sangat berlawanan dari dunia kesehatan. Yang mana aslinya basic aku yang hendak sekolah di SMA yang harusnya paham dengan ilmu-ilmu biologi atau ilmu kesehatan atau kuliahnya juga di kesehatan, sebenarnya juga enggak. Awalnya kan Pak Eko juga mengajak itu mau enggak belajar gitu, mau belajar apa? Belajar terapi gitu. Ya udah. Terus pertama yang ditawarin pertama adik sebenarnya. Adik itu kan dia lulusan perawat. Ya, sebenarnya lulusan perawat D3 yang sebenarnya sudah selesai waktu itu tahun 2000 berapa ya tuh? 2009 2010 itu dia sudah selesai. Terus ditawarin yang sebenarnya dia yang ditawarin Pak Eko karena dia sudah benar-benar diperawat, tinggal mendalami lagi ada kan background yang ini yang ya, dekat ya, kalau dekat melihat sekali. background dari pendidikan gitu kan. Tapi adik enggak mau. Enggak Mbak, aku enggak mau. Mbak aja yang maju gitu kan. Loh, lah aku aja tahu ini enggak tahu tentang kesehatan, ilmu kesehatan sama sekali benar-benar nol benar, aku enggak tahu, enggak paham gitu. Ya udah waktu itu sama Pak Eko. Ya udah salah satu harus ada yang mendampingi Pak Eko gitu kan. Karena waktu itu memang Pak Eko lebih dulu mendalami di terapisnya. Waktu itu memang ada pasien, waktu itu ada pasien yang harus ditangani khusus. Dan dia perempuan yang masih muda lah, termasuk masih ibu-ibu muda gitu. Ya enggak mungkin nanti Pak Eko itu megang gitu kan.
Rasanya ya enggak mungkin kalau kita mau treatment Pak Eko kan ya secara kan juga enggak mungkin. Terus ya itu dengan itu Pak Eko ngajak, ayo ini salah satu harus ada yang bantu gitu. Ada yang bantu aku untuk ibaratnya kalau ada pasien putri ada yang megang gitu. Ya udah dari situ mulai awal pertama suruh belajar waktu itu pertama zaman dulu itu ada boleh disebut HPA di HPA yang masih dari Malaysia Tuan Haji itu ya kita di situ belajar pertama ilmu bekam. Awalnya juga takut, aku lihat darah aja takut gitu kan, lihat darah, lihat ini takut karena ya basic sendiri sama sekali nol. SMA aku di Karawitan, profesinya dulu juga ya di seniman kan, sebagai seniman gitu kan. Terus kuliahnya di akuntansi pajak. Terus ya kan enggak ibaratnya kalau diruntut itu kok kayak enggak nyalur sepertinya sepertinya kan enggak mungkin gitu aku bisa gitu, enggak mungkin. Tapi dengan kemauan Pak Eko udah tetap insya Allah itu bisa. Dengan satu prinsip, sesuatu yang bisa dilihat pasti bisa dikerjakan. Dengan itu, dan aku punya prinsip aku harus bisa, kenapa enggak gitu kan. Ya udah dari itu belajar, dari pertama awalnya dari yang HPA itu kita belajar bekam, terus dari terapi sebenarnya ya niatnya enggak untuk pasien sih, enggak sebenarnya dulu awalnya ya untuk pertama sebenarnya untuk keluarga sebenarnya. Suami itu kan dulu kalau misalnya tak pijit gitu kan, mau tak pijit enggak terasa, pijitannya enggak terasa gitu kan. Aku harus ini kalau mau dipijitin orang lain enggak mau gitu kan. Kalau dipijit orang enggak mau. Ini gimana? Aku harus paling enggak untuk keluargaku dulu lah, untuk keluargaku aku belajar. Kalau untuk ibaratnya untuk nanti ada pasien ada yang membutuhkan gitu, itu adalah bonus gitu. Terus sampai belajar 2010 aku belajar 2009 belajar. Terus waktu itu kita juga masih di HPA. Waktu itu ketemu diajak sama Pak Eko, aku masih kerja waktu itu, masih kerja di kecamatan juga, di proyek kecamatan, sama ketemu sama Pak Puji. Kita nggak tahu gimana dulu ceritanya Pak Eka itu tahu dengan Pak Puji. Tahu waktu itu ada angkatan pertama di Solo kalau nggak salah, di Solo di daerah Ngeruki atau mana itu masjid. Ya aku Bismillah saja, Bismillah ikut aja gitu kan. Sama Pak Eko diajak setiap hari Sabtu ya kan nggak salah, Sabtu Minggu atau Sabtu aja lah waktu itu. Lupa pesertanya yang banyak. Aku di situ juga ibaratnya orang enggak benar-benar enggak tahu sama sekali. Mereka udah pada pinter, udah nyeritain gini. Aku hanya diam aja waktu itu. Pak Puji nerangin gini nih. Ya, ini holistik gitu kan. Kak, ya dilihat ya kita ikut aja dulu gitu kan. Pak Eko yang penting ikut dulu aja di holistik. Sebenarnya juga enggak begitu tertarik amat. Tapi setelah dari apa yang disampaikan Pak Puji waktu itu, ya udah kita menyatakan istiqomah di waktu itu Anahel kan, di Anahel di holistiknya kita berusaha untuk istiqomah dimanapun Pak Puji ada, kita selalu berusaha untuk hadir waktu itu. Ya perkara itu nanti kita bisa atau menyerap atau enggak, yang penting hadir gitu waktu itu. Yang penting hadir, datang, dapat sertifikat, kita ya enggak mikir dapat sertifikat atau enggak, yang penting ya udah tahu. Nanti pemahaman itu sambil berjalan gitu. Nanti kita ada kasus, setiap Pak Puji menyampaikan apa itu yang disampaikan, nanti beberapa hari berikutnya ternyata ada pasien yang hampir dengan kasusnya sama yang disampaikan kemarin gitu. Dan dari situ kita belajar. Dari situ aku belajar walaupun masih mengekor dengan Pak Eko, waktu itu masih mengekor sampai sekarang masih ibaratnya juga masih perlu belajar dan terus belajar lagi. Iya, dengan sebenarnya banyak hal yang ada di holistik itu sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut aku manfaat untuk ibaratnya untuk diriku sendiri, untuk keluargaku sendiri, itu
banyak sekali sebenarnya manfaatnya yang ya ibaratnya sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama dari untuk kehidupan, karena saling ibaratnya kita saling ada hukum yang saya itu kan ada hukum keseimbangan di holistik itu kayaknya ada di mengajarkan hukum keseimbangan alam. Mari kita kembali ke sunatullah lah. Dari situ ya terus kita berusaha untuk belajar dan belajar terus gitu sampai sekarang. Kalau ini Bu Ereska terkait dengan proses pembelajaran holistik ya. Kalau mungkin bisa disaringkan ke sebenarnya bagian mana yang bikin Bu Ereska ini harus saya tekuni nih, harus saya ibaratnya keilmuan ini harus saya dampingi dan saya kejar. Itu sebenarnya bagian yang mana Bu Ereska, kalau bagian holistik yang mana yang ini, karena mungkin kan banyak lagi segi diagnosanya dan terkenal ya pastinya sahabat holistik yang belajar holistik pastinya tidak asing dengan sindrom panas dingin, lembab dan sebagainya itu. Mungkin bagian yang ini Pak, yang apa? Yang menarik, yang paling menarik. Ya kalau sebenarnya kalau dulu itu waktu pertama awal aku ikut gitu, sebenarnya juga bingung. Ini yin yang apa? Pak Puji menyampaikan ini apa? Kita juga tidak tahu itu bahasanya kan bahasa yang bagi aku sendiri ya, asing gitu. Karena kan. Backgroundnya juga sepertinya. Yes, backgroundnya ya bukan orang saya, bukan orang terapis, bukan orang kita tidak punya basic ilmu di situ itu. Yang sangat ibaratnya yang menurut aku yang ini aku harus terus belajar dari ilmu yang kadang sering disampaikan sama Pak Puji itu. Setiap kali apapun ibaratnya terapi itu bentuk ranting gitu kan. Makanya yang perlu kita dalami dulu adalah di akar dan batang. Nah, di akar kita belajar dulu di akarnya atau di batang. Lalu baru di batang. Ibaratnya terapi apapun itu adalah hanya ranting-ranting gitu. Makanya pengennya aku belajar terus di ilmu analisanya kemarin yang tertarik. Oh, ini analisanya gini. Lebih mendalam ke analisanya Ibu karena itu ada memberi jawaban terhadap kasus-kasus yang dihadapi gitu ya itu. Ya, betul sekali. Nah, ini mungkin ke ini Bu Ranti ya, Bu Ranti yang di Tangerang Selatan. Nah, ya. Kalau dari Bu Rantinya sendiri gimana Bu? Awal ketertarikan, awal belajar atau sesuatu yang membuat ketertarikan terhadap holistik itu gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Wijaranti dari Pamulang, Tangsel. Jadi berawal dari saya itu punya anak yang kasus amandel udah abses dan harus dioperasi. Kemudian saya melihat medsos tuh ada klinik yang dengan herbal bisa sembuh gitu. Jadi saya bertemulah dengan namanya Bu Wiwi di Bandung. Karena anak saya waktu itu pesantren di Bandung. Kemudian saya konsultasi dengan beliau gimana dengan kasus anak saya, karena saya juga nggak mau ya harus dioperasi gitu. Dan beliau menyarankan ya udah herbal aja, dengan catatan waktu itu anak ibu makanannya harus dijaga. Ada yang namanya istilahnya yang saya sangat asing, lembab dingin, panas, seperti itulah. Dan itu kan buat saya, kok ada ya pengobatan seperti ini gitu. Dan unik saya pikir, ketika dijelaskan sangat logis gitu. Sampai akhirnya setelah anak saya, alhamdulillah kadarullahnya sembuh dan gak jadi operasi, saya bertanya lagi, kalau saya mau belajar ke siapa gitu. Tentunya kan apakah beliau gitu. Ternyata beliau menyarankan saya untuk belajar ke namanya Pak Puji Hartanto gitu. Gimana Bu? Saya bilang beliau ada di saya lupa ya, Purwokerto waktu itu dibilang. Terus saya lama itu nggak ada ceritanya. Nah 2014 kalau saya nggak salah gitu, saya dapat ini juga di medsos itu, ada namanya Rumah Gria Mumtaz, Ibu Redia, melalui beliaulah diadakan acara manfaat habati solda kalau nggak salah. Nah ini nih yang saya kemarin itu direferensikan oleh Bu Wiwi,
Nah, saya kejar tuh ke sana. Saya ikutin. Dan selama ini saya pahamnya habatus sauda itu adalah herbal yang mengobati segala penyakit. Apa aja deh gitu. Nah, ketika saya ikutin, nggak begitu penjelasannya. Ternyata herbal itu juga mempunyai kategori, yaitu tadi, balik lagi. Ada yang namanya panas, kategori ada yang namanya dingin. Wah, keren juga nih saya pikir gitu kan. Saya ikutin lagi. Dan kemudian setelah acara tersebut, saya bertanya sama beliau dengan bangganya, Pak, saya itu ikut program diet, katanya gitu. Saya bilang, terus yang saya itu dari berat 75 bisa ke 54 dalam waktu nggak lama lah, sekitar 2 bulan, saya bilang gitu. Apa programnya, kata Pak Puji. Saya bilang pokoknya pagi-pagi itu saya minum jus madu dengan jeruk nipis. Terus itu disambung paginya saya minum jus, boleh semangka, pokoknya apa aja deh, saya jus, pokoknya sayuran saya jus gitu. Ya terus Pak Puji senyum-senyum, kata beliau, ya sakarepmu katanya, kalau kamu nggak mau gagal ginjal. Maka saya kaget ya, itu kan sehat, saya pikir, kenapa dibilang enggak? Saya masih ada, terus tuh akhirnya saya memutuskan, ya udahlah saya berhenti, toh saya udah dapat ininya gitu ya. Soalnya udah dapat ya. Nah, akhirnya tuh saya nggak ketemu lagi sama beliau, sampai akhirnya awal 2018 kalau nggak salah. Itu ada namanya ngopi bareng bersama Sang Debu gitu ya. Iya benar. Itu orang dari Bekasi yang nyelenggarain. Saya ikut di Pasar Minggu kalau nggak salah ya. Udah itu ngopi bareng itu saya berlanjut. Katanya beliau akan mengadakan pelatihan dengan modul-modul dengan tertata lah gitu, tersusun. Kemudian ya saya ikutin lagi itu akhirnya. Nah, dari situ saya ingat dulu tuh, karena masalah diet tadi ya, buah-buahan tadi. Saya masih yakin tuh sehat, tapi memang saya nggak ada ngelakuin lah gitu. Karena saya sendiri ngerasa kok tambah ngedrop ya, saya tuh kayak cepet capek gitu. Terus kadarullahnya pas pertengahan pelatihan itu ada salah satu peserta kalau nggak salah yang istrinya itu guru yoga, tapi sampai cuci darah gara-gara ternyata beliau itu konsumsi itu setiap habis ngajar, beliau tuh minum 1 mug gede jus sayuran seperti yang saya lakukan juga lah gitu ya. Dan itu sampai di terapi depan saya yang dibopong dengan suaminya gitu ya. Jadi saya tuh Masya Allah, ini udah deh, nggak usah ragu lagi deh, saya pelajari ini harus sungguh-sungguh gitu. Itu terus berlanjut sampai alhamdulillah hari ini gitu. Demikian Mas Yusron. Kalau ini boleh tahu waktu dalam artian konsumsi diet di awal, apakah ada sesuatu yang bikin ini agak-agak berbeda ya dengan konsep yang Bu Ranti ini saat itu pegang gitu kan gitu. Ya jelas gitu kan. Saya pikir kan itu kan vitamin ya, maksudnya semua buah-buahan itu mengandung vitamin, dan saya nggak semua. Iya gitu, beda semua, pokoknya runtuh lah ininya. Pemahaman sama ini saya pikir itu semua sehat, ya itu ketemu habat juga saya pikir itu obat yang ini semua, tapi ternyata harus orang-orang yang berarti harus sesuai gitu, nggak semuanya bisa masuk. Jadi emang bisa dikatakan ada catatan khusus ya Bu, berarti ada emang kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya ini kondisinya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Betul. Jadi bisa dikatakan ya masing-masing ada ininya, ada pasangan misalkan kan biasa kalau di holisi kan memang ada ya Bu ya, itu ya pasangan ya, hukum pasangan, mungkin ada yang lainnya juga itu. Dan itu emang kadang-kadang juga banyak juga dijumpai informasi-informasi yang beredar di masyarakat yang pada awalnya diyakini itu suatu metode yang dianggap ini benar atau mungkin pas atau ternyata menghasilkan hasil yang berbeda, yang betul. Si A bekerja dengan bagus, si B kurang bagus, si C malah nggak begitu bagus, malah justru memberikan efek yang kurang bagus. Kalau ini Bu, mungkin berhenti lagi ya, terkait dengan ini Bu, setelah belajar holistik kan
kan nyoba ya, nyoba dalam artian dengan informasi yang ada, mungkin informasi baru yang didapat. Nah itu mulainya dari mana Bu dalam artian, oh ini saya harus coba aplikasikan apa sebelumnya Bu Ranti juga apa membuka konsultasi klinik atau mungkin seperti yang lainnya berawal dari keluarga, nanti baru lingkungan atau mungkin lebih besar lagi gitu. Kalau dari Bu Ranti sendiri gimana Bu itu Bu? Ya, berawal dari setelah ikut pelatihan itu, saya punya keyakinan bahwa terutama keluarga, dari lingkungan keluarga ya, saya harus mengedukasi, memberitahukan ini ilmu banget yang bermanfaat untuk kesehatan gitu. Jangan sampai terulang kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarkan dari yang harusnya nggak sakit, jadi sakit berat misalnya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui. Dari situlah saya memberanikan diri, akhirnya saya tadinya saya ya cuman mengedukasi keluarga, teman-teman. Akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar lagi, itu memang harus belajar lagi ilmu-ilmu yang lain yang mendukung ya. Kemudian saya punya klinik di rumah sehingga saya nggak kemana-mana. Saya memberitahukan kepada setiap pasien awalnya harus dari makanan, pola makan, pola hidup itu harus dari situ dulu berawal. Sampai saya juga menerangkan itu setiap yang datang ada loh namanya itu pola hidup cara yang sangat sunatullah lah sebenarnya, mengakar ya dari kita hidup awalnya. Coba kita lihat ada siang, ada malam gitu, dan orang itu manusia itu hidup berpasang-pasangan, nggak mungkin laki-laki jadi punya keturunan dengan laki-laki. Makanya itu makanan juga harus begitu. Kalau keadaan kita sudah dingin, tentu makanan kita harus yang sifatnya hangat sehingga kita punya energi, punya kehidupan lah gitu.